saya, Nindya Puntajati, NIM 191217402, kelas 2019D Hukum Sore. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul Peran Pemantau Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Pemilu merupakan suatu lembaga yang menjadi sarana pencapaian hak-hak demokrasi rakyat, di mana eksistensi kelembagaan pemilu ini sudah diakui oleh negara-negara yang menganut asas kedaulatan rakyat. Hal tersebut dikarenakan pemilu merupakan kesempatan bagi rakyat untuk memilih siapa wakilnya dan siapa yang menjadi pimpinannya. Pemilu diselenggarakan dengan mengacu pada sebuah asas, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945. Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Asas demokrasi sendiri memiliki arti bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Dalam politik hukum dikenal sebagai istilah bernama konfigurasi politik, yang dibagi menjadi dua, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik ortodoks. Indonesia sendiri karena merupakan negara hukum dan menganut asas demokrasi, maka Indonesia artinya memiliki konfigurasi politik demokratis. Kemudian identifikasi masalah. Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemantau pemilihan dalam negeri untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden dengan satu pasangan calon di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, apakah pemantau pemilihan dalam negeri merupakan pihak yang tepat dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden dengan satu pasangan calon. Yang kedua, sejauh mana peran pemantau pemilu dalam menimbulkan konfigurasi politik yang demokratis. Tujuan penelitian yang terdiri dari dua adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menilai apakah pemantau pemilihan dalam negeri merupakan pihak yang tepat dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan satu pasangan calon. Kemudian, untuk menemukan sejauh mana peran pemantau pemilu dalam menimbulkan konfigurasi politik yang demokratis. Bab 2, Tinjauan Pustaka. Pemantau pemilihan dalam negeri dalam pasal 435 ayat 2 Undang-Undang Pemilu diatur bahwa pemantau pemilu meliputi yang pertama, organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintahan daerah. Yang kedua, lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri. Yang ketiga, lembaga pemilihan luar negeri. Dan yang keempat, perwakilan negara seterabat di Indonesia. Sejarah pemantau pemilihan dalam negeri. Untuk menjaga integritas proses dan hasil pemilu, maka peranan pemantau pemilihan mulai dibutuhkan meskipun sistem pemilu di Indonesia sudah menghadirkan lembaga pengawas pemilu sejak 1982. Pendanaan yang dilakukan oleh institusi luar negeri ini dimungkinkan karena hampir semua negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jerman, Inggris, Denmark, dan sebagian negara maju lainnya menyediakan dana hibah untuk pemantauan pemilu dan pendidikan pemilih dalam jumlah yang cukup besar. Yang kemudian, hak dan kewajiban memantau pemilihan dalam negeri. Dalam pasal 440 ayat 1 Undang-Undang Pemilu diatur bahwa pemantau pemilihan memiliki hak untuk yang pertama, mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah Indonesia. Yang kedua, mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari TPS. Yang keempat, mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Yang kelima, menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Kemudian kewajiban dari pemantau pemilu adalah yang pertama, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
Yang kedua, mematuhi kode etik pemantau pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu. Kemudian yang ketiga, menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan. Bab 3, analisa pihak dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu. Dari pembahasan di atas diuraikan bahwa salah satu syarat untuk mendirikan pemantau pemilu adalah bersifat independen, yang artinya pemantau pemilu didirikan bukan untuk kepentingan salah satu pihak, melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna mendukung pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan satu pasangan calon berjalan secara demokratis. Selanjutnya, dalam hak pemantau pemilu diuraikan bahwa lembaga tersebut memiliki hak untuk mengikuti seluruh proses pemilu dari awal hingga akhir. Kemudian, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa konsep pemohon dalam perselisihan hasil pemilu menyerupai konsep yang dianut dalam hukum acara perdata dalam hal perselisihan keperdataan yang dikarenakan terdapat unsur kerugian dari pihak pemohon. Dalam hal pemilu presiden dan wakil presiden yang merasa dirugikan jika terdapat kecurangan yang dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden adalah masyarakat. Dalam hal ini, pemantau pemilu merupakan lembaga yang tepat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dengan satu pasangan calon. Kesimpulannya, bab 4 dari pembahasan dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemantau pemilu merupakan lembaga yang tepat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dengan satu pasangan calon. Hal tersebut dikarenakan pemantau pemilu merupakan lembaga yang terlibat langsung dalam pemilu melalui hak yang dimilikinya. Kemudian syarat untuk mendirikan pemantau pemilu sendiri salah satunya harus bersifat independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemantau pemilu bukan merupakan lembaga yang didirikan untuk mewakili kepentingan salah satu pihak, melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga ketika kepentingannya tersebut terganggu dengan adanya kecurangan dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan satu pasangan calon, maka pemantau pemilu merupakan pihak yang tepat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Ketua MK Arief Hidayat menyatakan bahwa alasan pemantau pemilu mendapat legal standing untuk menggugat sebab pemantau pemilu sudah dari awal mengawal proses pilkada. Jika diserahkan kepada masyarakat umumnya justru belum tentu mempunyai data yang valid mengenai jumlah suara. Pemantau pemilu merupakan lembaga yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam mewujudkan konfigurasi politik yang demokratis di Indonesia. Bab 5, saran dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan yakni pelaksanaan proses pendaftaran dan akreditasi harus ketat. Kemudian dalam proses pemilu hanya menjadi penonton di mana lembaga ini ditempatkan oleh KPU di luar tempat pemungutan suara, sehingga hal ini saran yang diberikan adalah mengenai akses terhadap pemantau pemilihan dalam negeri untuk dapat memasuki area TPS untuk meminimalisir terjadinya praktek manipulasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.